belum makan selainnya. Sekarang kita lanjutkan hadis tentang kencing orang dewasa. Hadis yang ke-28, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang a'rabiyun, seorang Arab Badui, fabala lalu dia kencing fi ta'ifatil masjid, pada sudut masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fazajarahu, maka menghardiknya annasu, para manusia, maksudnya para sahabat. Fanahahum, maka melarang mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka tatkala qada, dia sudah menyelesaikan baulahu, kencingnya, amaron nabiyyu, nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam, bidanubin, dengan satu ember, mimma'in, yang penuh air, fa uhriqa, lalu air dituangkan, alaihi, pada kencing tadi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kencingnya orang dewasa adalah najis. Najisnya najis apa? Najis biasa. Ada najis dahsyat, liurnya anjing. Ada najis ringan, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang masih aktif minum ASI, dan madhi apabila mengenai kain atau pakaian. Kemudian ada najis biasa. Nah, karena ini najis, maka Nabi SAW menuangi air supaya najisnya lenyap. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, fabala fi ta'ifatil masjid. Kenapa orang Arab Badui ini kencing pada sudut masjid? Jawabannya dua, Pak. Yang pertama, karena dia adalah Arab Badui. Arab Badui tidak pernah belajar agama, tidak paham kalau masjid itu tidak boleh untuk kencing. Dianggap masjid itu sama dengan tempat-tempat yang lain, dikencingi nggak ada masalah. Nah, maka Rasulullah SAW setelah selesai kasus ini, beliau kemudian memberikan nasihat kepada orang Arab Badui ini. Beliau mengatakan, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluh, tidak pantas, maksudnya tidak boleh, li syai'in minal qadar, untuk apapun dari kotoran, wal bauli, dan kencing, wal khala'i, dan BAB. Innama hiya, tiada lain masjid-masjid itu, li qiraatil Quran, untuk membaca Quran, wa dzikrillah, atau untuk zikir, termasuk pengajian, ini zikir, wassalati, dan juga untuk salat. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini sabda Nabi yang disampaikan kepada Arab Badui tadi setelah dia selesai kencing, kemudian dipanggil Nabi, kemudian dinasihati. Tapi hadis ini memang tidak disebutkan pada kitab yang kita baca tadi, tapi ini disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim yang juga hadisnya sahih. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa dia kencing di masjid? Karena zaman itu masjid itu masih sangat sederhana, hanya dikasih pembatas, sini ada batu, ada batu. Jadi belum bangunan penuh seperti yang kita punya masjid sekarang ini. Sehingga wajar kalau ini ada Arab Badui kemudian kencing di sudut masjid. Dia melihat ada kerumunan orang, dia ikut datang, oh ada pengajian. Nah, sebelum dia mampir pengajian, mojok dulu, ngotor di pojok. Nah, ini namanya orang Arab Badui, nggak pernah belajar agama, ya wajar saja. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ketika para sahabat ingin menghardik si Badui tadi, ternyata malah nahahum, Nabi melarang mereka, jangan dihardik. Padahal mereka ingin nahi mungkar. Ini kencing di masjid ini mungkar. Para sahabat ingin nahi mungkar, ternyata malah dilarang oleh Nabi. Nah, karena itu para ulama mengatakan nahi mungkar itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah jangan sampai nahi mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Nahi mungkar, jangan kencing di masjid. Tetapi orangnya lagi enak-enak ngotor, Pak. Ini kalau tiba-tiba dihardik, dipentung, dia akan lari, terbirit-birit, kemudian kencingnya akan tercecer di mana-mana.
Kalau dia dibiarkan dia mojok di masjid, maka kencingnya hanya di pojok. Tapi kalau dihardik, maka kencingnya langsung tercecer ke seluruh masjid. Nah, ini kemungkarannya lebih besar. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Biarkan dulu, kencing biarkan selesai. Ini madharat untuk masjidnya, madharat juga untuk orangnya. Kalau orang sedang kencing tiba-tiba disuruh berhenti mendadak, nah ini bisa sakit dia. Ya, seperti apa rasanya? Nah, mungkin sudah pernah ada yang mengalami ketika kencing tiba-tiba ditahan, nah, nanti akan ada sakit yang sangat dahsyat di situ. Ini memadharati seperti ini. Karena itulah dalam hadis Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat madharat, tidak boleh saling memadharati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pelajaran yang ketiga dalam hadis ini disebutkan fa uhriqa alaihi. Cara membersihkan najis yang mengenai tanah bagaimana? Bukan dicuci tetapi uhriqa alaihi. Dituangi air. Dituangi air ini nama lainnya adalah mughalabah. Mughalabah itu bagaimana? Kencing yang sedikit dighalib, dikalahkan dengan air yang banyak. Maka nanti najisnya akan lenyap. Kencingnya berapa sih? Paling 1 gelas, ya kan? Nah, airnya 1 ember. Nah, air 1 ember digabung dengan kencing 1 gelas, menang airnya. Nah, kalau sudah begitu sudah suci. Jadi misalnya ada yang kencing di sini. Kemudian kita ambil 1 ember besar, kita tuangkan di sini, di masjid ini. Setelah itu airnya langsung kita keluarkan. Udah bersih, ya. Suci sudah. Dengan syarat airnya mengalahkan najisnya. Kalau airnya hanya sedikit, ember kecil, ketika kita siramkan pada kencing tadi ternyata masih bau pesing, nah itu berarti belum kalah kencingnya. Itu masih najis. Malah najisnya jadi banyak, karena tersebar kemana-mana. Nah, maka airnya harus banyak di sini. Para ulama mengatakan tidak wajib disentor dengan air. Seandainya dibiarkan, tiba-tiba kencing tadi menguap karena terkena panas matahari atau terkena angin, maka sudah suci tanahnya. Apalagi di padang pasir, panasnya dahsyat. Sebagian kencing meresap ke tanah, sebagiannya menguap karena terkena matahari, sebagiannya menguap karena terkena angin. Udah, zatnya kencing sudah hilang, suci sudah. Nah, maka para ulama membahas kenapa Nabi menyuruh untuk disiram air, padahal kalau dibiarkan aja bisa suci sendiri. Jawabnya adalah supaya masjidnya segera bersih. Karena kalau menunggu menguap, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari baru menguap total. Tapi kalau disiram maka saat itu juga langsung bersih. Jadi di sini bukan harus pakai air, tetapi lebih baik pakai air karena lebih cepat kebersihannya. Ini kalau tanahnya masih tanah-tanah biasa, belum pakai keramik dan sebagainya. Karena kalau pakai keramik ini nggak akan hilang-hilang, Pak. Apalagi di Indonesia, panasnya tidak dahsyat sehingga menguapnya tidak cepat. Nah, maka hendaklah segera dipel. Hadis berikutnya hadis 29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda al fitratu fitrah itu khamsun 5. Pertama adalah al khitanu khitan tetak bahasa Jawanya, wal istihdadu dan mencukur bulu kemaluan, wa qassus syaribi dan memotong kumis, wa taqlimul adfari dan memotong kuku-kuku, wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak. Nataf artinya mencabut, al-ibut artinya ketiak, tapi maksudnya mencabut bulu ketiak, bukan mencabut ketiak. Karena kalau ketiak dicabut brodol orang di ketiak. Nah, maka cara menerjemahkan hadis ya harus disesuaikan dengan makna yang dimaksud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada 5 macam fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah adalah al-khilqatul lati yakunu 'alaiha kullu mawjudin awwala khalqihi. Kondisi pertama setiap manusia ketika dia lahir. Ketika kita lahir bagaimana? Enggak ada kumisnya. Ketika kita lahir bagaimana? Enggak ada bulu kemaluan. Ketika kita lahir bagaimana? Dalam kondisi belum tetak.
Nah, itulah yang dimaksud al-fitrah. Fatara artinya menciptakan. Fitrah berarti kondisi asal manusia ketika diciptakan oleh Allah, ketika menjadi bayi lahir itu. Nah, maka ketika manusia sudah dewasa, muncul kumisnya, muncul bulu ketiaknya, muncul bulu kemaluannya, itu semuanya bisa menyebabkan kumpulnya kotoran-kotoran. Maka hendaklah dipotong. Kuku ini kalau kita biarkan panjang, kotoran ngumpul di sini, Pak. Maka kalau kita makan dengan tangan tanpa sendok, kita akan makan campur kotoran, karena kotorannya kumpul pada kuku. Demikian juga kumis, kalau tidak dipotong, kalau kita sedang minum, maka kopi misalnya nempel di kumis. Akhirnya kumisnya kumis kopi, kumis teh, kumis jahe, kumis gulai, campur aduk. Wah, orang enak jadi ini. Ini kumpul kotoran-kotoran. Nah, maka supaya tidak kumpul kotoran dipotong. Sehingga kalau kita makan itu kumis kita tidak terkena kotoran makanan kita. Itu makna fitrah menurut sebagian ulama. Sebagian lagi ulama mengatakan fitrah itu maksudnya adalah sunanul anbiya, sunnahnya seluruh para nabi. Jadi artinya ini perkara-perkara tidak hanya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh mengajarkan, Nabi Ibrahim mengajarkan, Nabi Yunus mengajarkan, semua Nabi Musa mengajarkan. Tentu saja tidak semua total, karena khitan ini ternyata kita dapatkan riwayatnya yang sahih bahwa pertama kali yang melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim. Berarti sebelum Nabi Ibrahim belum ada khitan. Sebagaimana kita lihat dalam hadis yang sahih, bil qadum, ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim khitan, wa huwa ibnu 80 sanah, pada waktu usia 80 tahun, sudah mbah-mbah nih. Bil qadum, dengan kapak, plok. Hadis muttafaqun alaih. Lah muncul pertanyaan, kenapa 80 tahun baru khitan? Dijawab oleh Sa'id bin Musayyab, karena ini syariat pertama kali khitan waktu itu. Seandainya khitan sudah ada sejak dulu, pastinya Nabi Ibrahim melakukan pada tidak menunggu usia 80. Lah kenapa dengan kapak? Nah, zaman itu nggak ada alat-alat modern, ya pakainya kapak, ya, langsung aja plok ngoten. Ya. Masya Allah, ya. Ini ketaatannya Nabi Ibrahim. Coba kalau kita yang disuruh oleh Allah, Pak, kita melakukan atau tidak nih? Jika kapak, wes melayu sih, oh tidak. Ini Masya Allah Nabi Ibrahim. Tapi karena itu fitrah ini saya lebih suka terjemahan yang pertama tadi, yaitu bahwa maksudnya kondisi asal manusia. Karena kalau diterjemahkan fitrah itu adalah sunnah seluruh para nabi, ternyata khitan ini tidak seluruh para nabi, ya, karena baru Nabi Ibrahim yang pertama kali melakukan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 5 macam ini mari kita bahas hukumnya. Pertama, hukum khitan. Apa hukumnya khitan? Khitan hukumnya ada 2. Untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah, tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita yang suka mengkhitan, para wanita, ikhfidi, potonglah sebagian, wala tanhaki, jangan kamu potong semuanya, jangan ngepok. Fa innahu andaru lil wajh, karena hal itu bisa mencerahkan wajahnya si wanita, wa ahdha 'inda zauj, dan lebih menyenangkan terhadap suami. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat khitan pada wanita juga ada, dan Nabi menyuruh supaya yang dipotong jangan semuanya. Kalau wanita yang dipotong adalah bagian klitorisnya, ujungnya aja sedikit. Kalau laki-laki bagian ujung dari zakarnya, tapi hanya bagian kulitnya, okay? Nah, dan dalamnya jangan dipotong, nah, nanti sakit. Kalau ada ahli khitan yang dia teledor sehingga bagian ujungnya kepotong, itu nanti ada dendanya, Pak. Kalau kepotong seluruh zakarnya, maka ini dendanya adalah 100 ekor unta. Nilai dari satu zakar manusia dalam Islam adalah 100 ekor unta. Kalau dibuat miliar, 4 miliar. Jadi semua kita itu kaya, Pak. Kalau cuma itu aja harganya berapa? 4 miliar. Jadi jangan kita merasa miskin. Aku sugih, aku duwe 4 miliar.
khitan. Kemudian yang kedua adalah istihdad, mencukur bulu kemaluan. Istihdad diambil dari kata-kata hadid. Hadid itu sesuatu yang tajam, jadi dipotong dengan sesuatu yang tajam, dicukur. Karena itu untuk bulu kemaluan ini jangan dicabut, karena Nabi menyuruhnya untuk mencukur. Qassus syarib, memotong kumis. Kata-kata qas diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya apa? Menurut mazhab Hambali, yang dimaksud qas itu adalah mencukur habis tanpa sisa. Dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud qas itu adalah memotong sebagian, jadi masih disisakan. Saya lebih setuju mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Sayyidina Umar kalau dia itu potong kumis disisakan. Nah, maka sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Karena itu saya lebih suka pakai gunting. Karena kalau kita pakai gunting itu tetap masih ada sisa, meskipun sedikit. Nah, seperti ini. Ini kalau kita pegang, nah, ada sisanya, meskipun sedikit. Ini karena memotongnya pakai gunting. Tapi kalau pakai kerik, nah ini total habis, nggak ada sisa. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Saya tidak setuju yang mazhab Hambali begitu. Kenapa? Pertama, tidak sesuai dengan praktek Sayyidina Umar. Yang kedua, kalau total habis resik kenceling kayak cewek. Laki-laki jangan kayak cewek. Kemudian berikutnya taklimul azfar, potong kuku. Potong kuku tidak ada dalil yang sahih bahwasanya motongnya harus urut begini nggak ada. Kan dalam kitab fikih katanya disebutkan harus urut dari mana dulu, kanan dulu, kemudian bagaimana. Aturan-aturan itu semua tidak ada hadis yang sahih. Karena itu motong silahkan bebas. Yang penting lebih bagusnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan kita untuk at-tayammunu. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu, menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan fi kulli syai', dalam segala perkara. Itu aja. Adapun urutannya jari yang mana dulu bebas. Kemudian natful ibd, mencabut bulu kemaluan. Natf artinya mencabut. Karena itu bulu kemaluan sebaiknya jangan dicukur, jangan dipotong pakai gunting, tapi dicabut. Kenapa? Pertama, supaya sesuai sabda Nabi, natf, mencabut. Yang kedua, supaya lebih bersih. Karena ternyata kalau dicukur, akarnya masih ada di dalam. Tapi kalau dicabut, akarnya udah hilang. Sehingga kebersihan dari ketiak lebih sempurna. Karena itu para ulama mengatakan lafal-lafal sabda Nabi ini diperhatikan. Beliau mengatakan istihdad, cukur bulu kemaluan, jangan dicabuti. Bulu kemaluan dicabuti brodol, keluar darahnya kabeh, sakit. Demikian juga natful ibd, mencabut bulu ketiak, jangan dibolak-balik. Cabut-cabut, cukur-cukur, potong-potong. Nah, itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ashrun minal fitrah, ada 10 termasuk fitrah. Jadi ternyata fitrah tidak hanya 5, tapi ada 10. Pertama, potong kumis. Kedua, membiarkan jenggot. I'fa, meninggalkan atau membiarkan al-lihyah, jenggot. Jadi jenggot ini hendaklah dibiarkan. Aisyah mengatakan, walladzi jammala ar-rijala bil liha, demi Allah yang sudah membuat ganteng para laki-laki dengan jenggot. Jadi jenggot ini adalah tanda ganteng seseorang. Enggak punya jenggot enggak ganteng. Nah, maka saya ini gantengnya dikit, Pak, karena jenggotnya dikit. Ini menurut Aisyah, jenggot banyak tuh gantengnya banyak. Masya Allah. Karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan haram hukumnya mencukur jenggot. Kenapa? Karena itu menyerupakan diri dengan wanita. Wanita nggak punya jenggot, laki-laki dibikin punya jenggot. Jangan kemudian iri, wah kok wanita bersih, saya cukur juga supaya sama dengan wanita. Nah, ini iri seperti ini, nggak benar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan jenggot, Pak. Silahkan lihat di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 150. Nabi Musa ketika pulang ke rumah melihat kaumnya menyembah berhala, maka beliau alqal alwah,
Beliau lemparkan itu kitab-kitab yang beliau bawa saking kagetnya. Wa akhadha bi ra'si akhi, dia memegang kepala saudaranya yaitu masnya yaitu Nabi Harun. Ya jurruhu ilaihi, yang dia tarik kepalanya Nabi Harun. Nah, disebutkan dalam tafsir maksudnya di bagian kepala dipegang begini, rambutnya, bagian jenggot dipegang begini. Tarik, kuwi piye? Umat kok dibiarkan menyembah berhala. Nah, ini dalil jenggot. Ternyata Nabi Harun panjang jenggotnya. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengikuti para nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran. Pada ayat surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka-mereka itu yaitu para nabi-nabi yang disebutkan itu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka. Nah, salah satu petunjuknya Nabi Harun, biarkan jenggot, dipelihara jenggot. Para ulama mengatakan boleh memotong jenggot dalam dua kondisi. Kondisi pertama, ketika jenggotnya lebih dari 1 genggam, dipotong supaya tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang niki susah, Pak. Saking banyaknya jenggot nanti bisa untuk ndelik apa coro, apa nyamuk atau apa macam-macam, nggih. Nah, maka dipotong aja sebegini, nggih. Ibnu Umar kalau haji atau umroh, beliau potong rambut pada waktu tahallul, kemudian beliau pegang jenggotnya begini, di bawah pegangan ini dipotong, nggih, supaya tidak terlalu panjang, tidak mengganggu, nggih. Kondisi yang kedua, boleh memotong jenggot apabila untuk merapikan. Sebagian orang jenggotnya teng cerongot, serono, nggih. Sehingga kalau dibiarkan orang melihat jadi kacau, nggih, iki setan apa wong iki, nggih. Nah, maka jangan sampai kita biarkan orang menghina kita, nggih. Nah, takut, nggih. Ini sebenarnya manusia atau bukan, nggih. Nah, maka boleh. Saya sering tuh potong jenggot saya. Karena jenggot saya ini dirapikan nggak mau, Pak. Sudah tak rapi-rapikan gini, tiba-tiba nyerongot meleh, nggih. Nah, kalau saya biarkan nanti orang-orang sambil saya ajar sambil ketawa, iki jenggotnya elek men gitu. Nah, maka terpaksa saya apa? Kadang-kadang saya potong gitu, supaya rapi. Nggak apa-apa. Itu namanya tahdzibul lihyah, merapikan jenggot, nggak ada masalah. Dua ini yang boleh. Kemudian setelah apa tadi? Potong jenggot, potong jenggot, membiarkan jenggot, kemudian as-siwak, menggosok gigi, ini juga termasuk fitrah. Istinsyaqul ma'i, istinsyak, masukkan air dalam lubang hidung. Qasul alfar, potong kuku sudah. Ghuslul barojim, mencuci barojim ini apa namanya, persendian jari ini, nah, dicuci supaya ini tidak kotor. Wanatful ibd tadi sudah, halqul anah sudah, intiqasul ma, istinja. Nah, ini semuanya fitrah karena adalah kebersihan manusia sebagaimana ketika dia lahir. Nah, yang berkaitan dengan bab adalah babnya ini membahas tentang apa? Membahas tentang madhi dan lain-lain. Nah, maka yang lain-lain di sini termasuk diantaranya adalah fitrah ini. Berapa hari kita boleh membiarkan kuku atau kumis kita panjang? Ada jawabannya dalam Sahih Muslim. Kata kuncinya adalah waqatalana. Qala Anasun, Anas berkata, wuqita lana, telah ditentukan waktu untuk kita umat Islam, fi qassis syarib, dalam memotong kumis, wa taqlimil adfar, memotong kuku, wa natfil ibad, mencabut ketiak, bulu ketiak, wa halqil anah, mencukur bulu kemaluan, alla natruka, jangan dibiarkan, aktsara min arba'ina lailah, lebih banyak dari 40 malam. Jadi maksimalnya dibiarkan 40 hari. Sebelum 40 hari harus sudah potong lagi. Nah, untuk memudahkan gampang aja, okay? Setiap awal bulan gitu aja lah. Bersihkan semuanya, okay? Lihat di ketiaknya masih ada bulu enggak, cabuti semuanya. Saya yakin kalau setiap awal bulan kita bersihkan, bersih total. Terutama yang masih muda-muda, okay? Yang masih mulai awal muncul bulu ketiaknya. Ketika muncul setiap bulan dibersihkan. Insya Allah nanti ketika sudah jadi bapak-bapak tidak runggut seperti hutan, karena sudah dibersihkan setiap bulannya. Tapi kalau dari sejak muda dibiarkan terus, akhirnya kalau sudah menghutan susah, karena dibrodol semuanya sakit, dibersihkan satu-satu lelah,
itu karena sudah terlalu banyak. Nah, maka kalau terlalu banyak susah ya dipotong nggak apa-apa, tapi alangkah bagusnya kalau dicabuti itu lebih bersih, lebih sempurna. Nah, maka di sini Nabi membatasi 40 malam, maksimalnya jangan lebih. Kita lanjutkan bab baru. Qala rahimahullah babul ghusli, bab mandi minal janabah, dari sebab junub. Mandi ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mandi sebab junub ini termasuk mandi yang wajib. Mandi yang wajib pertama sebabnya karena junub. Yang kedua sebabnya karena kematian. Maka setiap orang yang mati wajib mandi. Tapi karena orang mati tidak bisa mandi sendiri, dia dimandikan oleh keluarganya. Ini dua kondisi wajib mandi. Selain dua kondisi ini, wajibnya diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya mandi untuk Jumatan, mayoritas ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Sebagian mazhab Maliki mengatakan wajib. Mandi ketika masuk Islam, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Mazhab Hambali mengatakan wajib. Saya setuju bahwasanya yang wajib hanya dua tadi, yaitu karena junub dan juga masuk Islam. Selain itu lebih baik kita mengikuti pendapat mayoritas, yaitu hukumnya sunnah. Ya, ketika mati dan ketika junub. Oh ya, untuk perempuan, ini tadi saya membahas lagi. Kalau untuk perempuan tambah satu lagi, yaitu ketika berhenti dari haid atau nifas. Tapi itu sama dengan junub karena sama-sama hadas besar. Hadis yang ke-30, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, berjumpa dengan Abu Hurairah fi ba'di, pada sebagian turuqil Madinah, jalan-jalan kota Madinah. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia masih junub Abu Hurairah ini. Qala, Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu, maka aku pun menghilang minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi tanpa izin, in khanasa itu. Fadhahabtu, lalu saya pergi, faghtasaltu, lalu saya mandi. Thumma ji'tu, kemudian aku datang lagi. Faqala, maka Nabi bertanya, aina, kemana, kunta, kamu, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qala, dia mengatakan, kuntu junuban, saya tadi masih junub. Fakarihtu, maka saya tidak senang, an ujalisaka, duduk bersama engkau dalam kondisi junub. Wa ana ala ghairi taharah, sementara saya dalam kondisi tidak suci. Faqala, maka beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal muslima, sesungguhnya orang muslim itu, wa fi riwayatin al mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu, la yanjus, tidak najis. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya mandi junub boleh diundurkan, tidak wajib langsung. Jadi misalnya kita junub jam 6, mandi junubnya jam berapa? Jam 7, nggak apa-apa. Tidak wajib langsung. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita kondisinya junub, tetapi kita masih suci anggota tubuh kita. Jabatan tangan dengan orang yang junub, nggak ada masalah. Mencium istri yang sedang haid, nggak ada masalah. Tidur sama istri yang sedang haid, nggak ada masalah. Yang dilarang hanya satu aja, hubungan intim, itu saja. Selain itu bebas, total bebas. Yang tidak boleh hanya hubungan intim saja. Nah, karena itu di sini Nabi mengatakan, innal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Meskipun junub, nggak ada masalah. Ngobrol-ngobrol sama orang yang tidak boleh, dia sholat nggak boleh. Ya. Nah, karena itu tidak perlu ada pertanyaan seperti yang dulu pernah atau sering ditanyakan kepada saya, boleh nggak orang yang junub memandikan jenazah? Loh, nggak ada masalah. Siapa yang ngasih peraturan itu? Orang junub tidak boleh mandikan jenazah, orang haid tidak boleh mandikan jenazah. Ini aturan-aturan kan tanpa dalil seperti ini. Orang haid, orang junub suci, dia tubuhnya suci, sehingga mensucikan orang-orang yang mati, yaitu dengan dimandikan mereka, nggak ada masalah. Sama sekali tidak ada aturan dari Nabi SAW untuk hal itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini, in khanastu, Abu Hurairah pergi tanpa izin, maka ditanya oleh Nabi, aina kunta, kenapa, kemana kamu tadi? Ini menunjukkan bahwasanya
kalau kita bersama seorang yang dimuliakan, seorang kiai misalnya, jangan meninggalkan tempat kecuali dengan izin. Termasuk juga kalau kita bertamu kepada seseorang, kemudian pergi, ngomong dulu. Sebagaimana kita masuk rumahnya minta izin, maka keluar rumahnya juga minta izin. Nah, ini adabnya. Maka ditanya oleh Nabi, kemana kamu? Ya, kenapa tidak minta izin? Nah, ditegur oleh Nabi SAW. Faedah berikutnya, di sini Nabi mengatakan, di sini Abu Hurairah mengatakan, fakarihtu, ya, saya junub, maka saya tidak suka untuk duduk bersama engkau. Nah, di sini ada satu kelebihan Abu Hurairah. Kelebihannya apa? Memuliakan Nabi Muhammad SAW. Beliau menganggap Nabi Muhammad itu seseorang yang sangat mulia, sehingga tidak pantas kalau beliau duduk bersama Nabi dalam kondisi junub. Wah, ini nggak sopan kayak begini. Nah, ini dari sisi memuliakan Nabi sesuatu yang bagus. Tetapi dia pahamnya salah, dikira bahwasanya orang junub tidak boleh duduk sama orang yang suci. Nggak benar, ini pemahamannya salah. Tetapi dari sisi memuliakan Nabi, ini sesuatu yang sangat-sangat baik. Kemudian faedah yang ketiga, di sini Nabi mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ini menunjukkan disunahkannya mengucapkan subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan atau sesuatu yang membuat kita terheran-heran. Subhanallah, ini pahamu salah begini, nggak benar ini. Hadis 31. Al-khairan. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala, apabila mandi minal janabati, dari sebab junub, ghasala, beliau membasuh yadaihi, kedua telapak tangannya, thumma tawadda'a, kemudian berwudu, wudu'ahu, seperti wudunya, lis salati, untuk salat, thumma yaghtasil, kemudian baru mandi, thumma, kemudian yukhallilu, beliau itu menyelah-nyelahi, biyadaihi, dengan kedua jari-jari beliau, kedua telapak tangan beliau, sya'rahu, akan rambut beliau, hatta, sehingga idza dhanna, apabila beliau menyangka, annahu qad arwa, bahwasanya beliau sudah membasahi basyaratahu, kulitnya, yaitu kulit kepala, afadha, beliau menuangkan alaihi, kepada dirinya, al-ma'a, air, pada kepalanya, ya, menuangkan pada dirinya maksudnya pada kepalanya, thalatha marratin, 3 kali, thumma ghassala, kemudian beliau membasuh sa'ira jasadihi, seluruh dari tubuh beliau. Wa kanat taqulu, dan Aisyah mengatakan, kuntu, adalah aku, aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan Rasul mandi, min ina'in wahid, dari wadah satu, dari ember satu, naghtarifu, kami menciduk, minhu, dari ember tadi, jami'an, bersama-sama. Hadis ini menunjukkan tata cara mandi junub. Urutannya 3. Pertama, cuci tangan, sebagaimana sebelum wudu, cuci tangan. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, mandi. Jadi urutannya wudu dulu, baru kemudian mandi. Ulama mengatakan urutan ini tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Seandainya dibalik boleh, mandi dulu, selesai mandi kemudian wudu, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita mandi dulu, maka sebenarnya tidak wajib berwudu. Karena kalau kita sudah mandi, itu sudah suci total. Karena adalah Nabi SAW la yatawadda, tidak berwudu lagi, ba'dal ghusli, setelah mandi selesai. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Jadi Nabi biasanya wudu dulu, baru kemudian mandi. Nah, setelah mandi sudah tidak wudu lagi. Kecuali kalau batal, tengah-tengah mandi kemudian kentut misalnya, nah ini wudunya batal. Nah, maka setelah mandi wudu lagi kalau mau sholat. Tetapi kentut ini tidak membatalkan mandinya, yang batal hanya wudunya saja. Mandinya tetap nggak ada masalah, teruskan, nggak harus diulang lagi dari awal, tidak. Karena kentut bukan penyebab wajibnya mandi, tapi hanya penyebab wajibnya wudu saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, bahwasanya wudu sebelum mandi junub itu wudu'ahu lis-shalah, persis dengan wudu sebelum sholat. Yaitu bagaimana caranya? Dimulai dengan berkumur-kumur, ditutup dengan mencuci kaki. Karena itu dalam masalah mandi junub ini ada 2 cara. Boleh wudunya total dari awal sampai akhir,
boleh wudunya dari awal sampai kecuali kaki. Sebagaimana nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya, Nabi mandi, sebelum mandi berwudu, nah wudunya tanpa membasuh kaki. Tapi kalau hadis ini, hadisnya Aisyah, wudunya sampai membasuh kaki. Faedah berikutnya, dalam hadis ini yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Nabi menyelah-nyelai rambutnya dengan kedua jari beliau. Nah, jadi begini. Meskipun tanpa jari bisa kita basah seluruh kulit kepala kita, tapi paling bagusnya kita pakai jari supaya seperti Nabi betul-betul. Seandainya kita pakai satu jari tangan, ini satu telapak tangan cukup. Tetapi karena Nabi menggunakan kedua telapak tangan, paling bagusnya kita juga pakai kedua telapak tangan. Jadi sambil kita mempraktekkan ini sambil mengingat Nabi. Nabi juga pakai dua tangan, saya juga pakai dua tangan. Karena itu paling enak kalau ada bagian atas, keran dari atas, maka lebih enak kita. Nah, kalau kita pakai ciduk, mestinya yang bisa menyelah-nyelai hanya satu tangan saja. Tapi bisa aja ya dituangkan, kemudian disela-selai dengan dua telapak tangan. Ini sunnahnya, dua telapak tangan. Jadi tolong membaca hadis itu betul-betul diperhatikan sampai sedetil-detilnya. Biyadaihi, dua telapak tangan, kita lakukan dua telapak tangan. Meskipun satu telapak tangan cukup, tapi sesuai sunnah lebih bagus. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran, aghtasilu ana, boleh seorang istri mandi berjamaah bersama suaminya dalam satu waktu, masuk kamar mandi bersama bareng, nggak ada masalah. Ini bukan suatu aib, nggak ada masalah. Dilakukan oleh Nabi dan Aisyah, dilakukan oleh Nabi dengan Ummu Salamah dan yang lain-lainnya. Dan ini ajaran Nabi SAW, bukan untuk diperolokkan, ini untuk disampaikan, boleh, nggak ada masalah. Tapi hukumnya bukan sunnah, tetapi mubah, boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Saya belum menemukan satupun ulama yang mengatakan hukumnya sunnah mandi bersama suami istri, tapi hukumnya mubah mandi bersama suami istri. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Sisa waktu bisa kita buka untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Monggo, Pak.